Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan kepada patung dan berhala tersebut. Namun, ayahnya sendiri termasuk orang yang musyrik dan kafir yang menyembah berhala tersebut. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memberi nasihat kepada ayahnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada benda yang tidak mampu berbuat apa-apa, yang tidak mampu berbicara, tidak mampu mendengar, dan tidak mampu menolong, dan tidak mampu memberi kemanfaatan serta petunjuk kepada orang yang menyembah kepadanya. Ajakan Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada ayahnya dengan nasihat yang baik dan bertukar pikiran dengan cara berdiskusi ini tidak mendapatkan sambutan baik dari ayahnya. Malah Azar memberi ancaman kepada Nabi Ibrahim dengan memukul dan maupun membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia termasuk adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingat ketika ia berkata kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datanglah kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu menyembah syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kamu ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan.' Bapaknya berkata, 'Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku razam, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama.' Nabi Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.' Lihat di surat Maryam ayat 41 sampai dengan 47. Pada suatu kesempatan yang baik, seluruh kaumnya menikmati liburan dengan pergi keluar kota untuk melaksanakan pesta. Ketika saat yang dinanti, Nabi Ibrahim tepat. Maka Nabi Ibrahim menuju tempat yang digunakan oleh kaumnya untuk menyembah berhala. Di tempat itu banyak patung-patung dan berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke tempat tersebut dan menghancurkan semua patung-patung dengan kapak dan hanya meninggalkan satu patung maupun berhala yang sangat besar untuk menunjukkan bukti atas mereka, lalu menggantungkan kapak itu pada leher patung yang paling besar. Setelah seluruh kaumnya kembali dari luar kota, mereka semua terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah hancur, berantakan, dan hanya tinggal satu patung yang besar sambil membawa kapak. Melihat kejadian tersebut, lalu orang-orang beramai untuk mencari Nabi Ibrahim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah semua berhasil menangkap Nabi Ibrahim, lalu mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, 'Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?' Nabi Ibrahim sebagai orang yang arif dan bijaksana berkata kepada kaumnya, 'Mungkin patung yang paling besar yang membawa kapak itu yang melakukannya, maka tanyakan kepada mereka apabila mereka dapat berbicara.' Mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim tersebut membuat kaumnya semakin marah dan mereka ingin menyiksa Nabi Ibrahim dengan siksaan yang pedih. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Setelah raja mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim, maka seluruh kaumnya berbondong-bondong untuk mengumpulkan kayu bakar dan berbondong-bondong ingin melihat Nabi Ibrahim yang terpanggang di dalam api yang menjilat. Setelah upacara pembakaran dimulai,
Lalu mereka beramai-ramai melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Namun dengan segera Allah Subhanahu wa taala mengubah suhu api yang semula panas menjadi suhu udara yang sangat dingin seperti es. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai dengan 70. Mereka berkata, "Bakarlah dia dengan bantuan Tuhan-Tuhanmu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Wahai api, menjadilah dingin." Menjadi kesempatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hendak berbuat makar terhadap Nabi Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Jadi kesimpulan dari cerita kisah maupun kisah teladan Nabi Ibrahim yaitu jangan berbuat syirik, karena syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan syirik juga termasuk dosa yang sangat besar. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar." Nah, hikmah kedua dari kisah teladan Nabi Ibrahim yaitu bersabar. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia itu memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian dalam surat Al-Aqsas ayat 80 juga menjelaskan hal serupa yang berbunyi, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Serta dalam surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seperti itu hikmah kisah teladan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga yaitu bertawakal. Dalam surat Al-Maidah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, kemudian Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 yaitu, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang hatinya bergetar apabila disebut nama Allah dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah yang bertawakal. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.